Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada. Bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi penyidik masih tetap bekerja. Dalam waktu dekat mungkin ada lagi orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab dalam perkara ini. Dan juga nanti apakah dapat dibuktikan di surat tuntutan. Nah, kita lihat nanti di situ pasal apa yang disangkakan. Nanti tapi kalau pasal 2, pasal 3 itu kan ada minimal 4 tahun, ada 20 tahun, ada seumur hidup dan dapat dihukum mati. Kartu ini tidak ada kartu cerai, jadi masih aman, tidak ada kartu perceraian. Belakangan ini publik tengah dikejutkan atas kasus mega korupsi yang menyeret suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois. Tidak main-main, kasus mega korupsi tersebut diduga merugikan uang negara hingga 271 triliun. Usai sang suami Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, sampai detik ini Sandra Dewi belum muncul ke tengah publik. Tidak sedikit netizen dibuat geram atas kasus korupsi yang merugikan uang negara tersebut. Lantas, apa suasana hati yang tengah dirasakan Sandra Dewi saat ini? Mengingat sampai dengan detik ini, artis berusia 40 tahun tersebut memilih bungkam. Yang dirasakan Sandra Dewi ya, saat ini suaminya sedang berada di dalam sel. Kita baca ya, hati dia itu sangat ricu, tetapi dia tetap berusaha tegar, tidak diumumkan, dibeberkan. Agar kenapa masalah ini tidak terembet-rembet ataupun seperti dipendam dulu saja. Belum tahu, masih perkembangan. Pastinya seorang istri sangat khawatir ya di sini ya. Sudah tahu, kecewa dan pastinya dalam ketakutan. Jelas tahu kartu ini mengatakan jelas tahu. Ya. Jelas tahu. Suami istri tidak akan saling menutupi usaha dan pemasukan uang dalam keluarga. Pasti tahu. Terungkapnya kasus mega korupsi yang menyeret Harvey Mois kini menimbulkan banyak spekulasi. Akankah Sandra Dewi juga akan ikut diperiksa atas kejahatan yang dilakukan suaminya? Mengingat pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2016 itu selama ini dikenal glamor dan kerap berlibur ke luar negeri. Tak ayal, banyak orang yang mendukung langkah kejaksaan untuk menelusuri aliran dana Harvey Mois. Dari situlah nama Sandra Dewi mulai dikaitkan ikut menikmati aliran dana dari suaminya Harvey Mois. Alhasil, publik mulai menyoroti dugaan aliran dana yang ikut dinikmati Sandra Dewi, mengingat keduanya menikah sejak tahun 2016 silam. Sulit rasanya untuk percaya jika Sandra Dewi tidak mengetahui tindakan kejahatan suaminya yang merugikan uang negara ratusan triliun rupiah. Dugaan itu semakin kuat saat Sandra Dewi tidak lagi aktif di panggung hiburan dan lebih memilih fokus menjadi istri Harvey Mois yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Lantas, seperti apa praktisi hukum Timothy Ezra Simanjuntak menanggapi kabar tersebut? Akankah Sandra Dewi menyusul sang suami menjadi tersangka dan mendekam dalam tahanan? Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada
anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Kita sebagai orang hukum harus menyebutkan diduga karena ini belum ada putusan hukum. Jadi kita harus tetap berprinsip ini praduga tak bersalah. Kalau melihat kasus ini, si istri ini kalau bersumber uangnya dari situ ya tetap gitu. Makanya harus dilihat lagi perjanjian pranikah ini, klausul-klausulnya harus dilihat. Tapi kita asumsinya bahwa ini sumbernya tetap dari sini, ya kena juga gitu, tetap. Yang dipermasalahkan perjanjian pranikah ini biasanya misalnya nikahnya kita let's say 2016 gitu ya, ternyata pranikahnya dibuat kapan, gampang loh ngitungnya alirannya gampang, nggak terlalu cukup mudah. Misalnya nikahnya kapan, aliran dananya datangnya kapan, dia masuk jadi terimanya kapan, dari direksi kah, dari pemegang saham, jadi komisaris kapan, terus dia uangkan lagi perubahan wujudnya, misalnya jadi usaha tas mewah, usaha apalagi emas atau usaha-usaha yang lain berjenis mewah, itu bisa dicek gitu. Kalau sejauh itu penyidik tidak sampai jauh itu ya. Jadi yang jelas siapa yang bertanggung jawab apa yang mereka lakukan, ya siapa yang memegang keuangan negara dan apa yang mereka dapatkan. Itu dulu yang kita teliti dari teman-teman para tersangka yang telah kita dapatkan. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bisa menyatakan seperti itu ya, tetapi penyidik masih tetap bekerja. Dalam waktu dekat mungkin ada lagi orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap perkara. Ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Sampai saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa 148 saksi. Dan hari ini juga ada saksi yang diperiksa namun belum kami rilis. Ya, tadi sore kami rilis. Kemudian sudah menetapkan 16 tersangka di perkara Komoditas Timah 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam rangka pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Terjeratnya Harvey Mois dalam mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 yang diduga telah merugikan uang negara hingga 271 triliun rupiah membuat publik geram dan marah. Sampai-sampai akun media sosial Sandra Dewi dibanjiri hujatan lantaran perbuatan suaminya. Tidak sedikit juga yang mengharapkan hukuman berat harus diterima suami Sandra Dewi atas perbuatannya. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum melihat kasus mega korupsi yang dilakukan suami Sandra Dewi, Harvey Mois? Akankah Harvey Mois dihukum seumur hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Justru di sini adalah untuk membuka kasus ini menjadi lebih menarik adalah apakah dia sebagai pintu masuk HM ini membuka, itu pasti bisa berdampak meringankan. Nah, tapi kalau ditanya konsekuensi hukumnya dari HM ini adalah kita lihat pasal yang disangkakan. Yang mungkin yang saya baca di pemberitaan di media itu kan pasalnya 2, pasal 3 dan sebagainya. Itu masih bisa berubah. Nanti ada surat dakwaan. Ya kan, surat panggilan pertama itu, nanti surat dakwaan nanti kita lihat nanti surat dakwaan dan juga nanti apakah dapat dibuktikan di surat tuntutan. Nah, kita lihat nanti di situ pasal apa yang disangkakan. Nanti tapi kalau pasal 2 pasal 3 itu kan ada minimal 4 tahun, ada 20 tahun, ada seumur hidup dan dapat dihukum mati. Itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya. Dengan upaya tegas saja tidak menutup kemungkinan orang-orang lain tetap saja ada korupsi. Harusnya kalau melihat ada orang yang kena, hukumannya cukup tinggi gitu ya. Bahkan untuk pasal 3 dari itu ancamannya bisa seumur hidup loh, ya. Artinya kan cukup tinggi nih. Nah, jadi melihat ancaman yang seperti itu harusnya kan orang-orang lain di luar sana jera.
Nah, jadi harapan saya itu adalah ya jangan jemu-jemu, terus melakukan penegakan hukum, melakukan penindakan. Pasti untuk kejaksaan pasti punya strategi khusus lah gitu ya. Mereka punya strategi yang mana nanti akan dibuka di persidangan. Tapi pastinya dari rekening bank, rekening PT, bahkan rekening-rekening pribadi itu pasti sudah dilakukan upaya pemblokiran, freezing dulu semuanya, nggak bisa. Bahkan mungkin ada pencekalan mungkin bisa terjadi pencekalan dari keluarga ataupun dari komisaris daripada perusahaan supaya tidak menghilangkan barang bukti, diduga merusak barang bukti atau kabur, kan gitu. Pasti ada strategi itu pasti. Usai terancam mendapat hukuman, Harvey Mois juga terancam dimiskinkan. Ia, aset dan harta kekayaan yang dimiliki pengusaha kaya raya itu terancam disita oleh negara jika terbukti dugaan kasus mega korupsi yang disangkakannya benar adanya. Dan yang menarik, tidak hanya harta dan aset milik sang suami saja, harta serta aset milik Sandra Dewi juga terancam disita negara jika yang bersangkutan ikut menerima aliran dana sang suami. Lantas, bagaimana pakar hukum memandang hal tersebut? Seperti apa pula kehidupan Sandra Dewi jika suaminya terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi? Takut ditegur sama Tuhan, gitu karena kalau jalannya udah mulai macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, buat takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil semua karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah. Oh, dengan sebentar Tuhan, ambil. Terkait apakah bisa disita, kan gitu kita ngomong masalah penyitaan. Pasti bisa. Penyitaan itu sah secara hukum dan memang sudah kewenangan absolut daripada penyidikan. Penyidiki itu Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat di sini si dari kejaksaan ini meyakininya bagaimana dari BAP-nya itu kan pasti ada dari saksi dikumpulkan semua segala macam. Itu pasti tercermin tuh dari BAP itu apakah rangkaian aliran dananya kemana aja. Apakah dari benda barang bergerak, barang tidak berwujud, apakah dirubah dari layer ke aset, apa di layer ke kripto, apa ke layer kemana, itu bisa terjadi. Nanti dari kuasa hukum, apakah ini di akuntabel atau hitungannya bagaimana, harus secara transparan. Angka 271 itu dari 2015 sampai sekarang. Bagaimana cara perhitungannya? Karena kita juga harus bisa membuktikan itu. Kalau nggak bisa ya ada hak-hak asasi yang harus dilindungi dari Harvey Mois ini gitu ya. Dan yang lain-lain yang kena di tersangka ini gitu. Dan lanjutannya lagi, kalau mau lakukan penyitaan jelas bisa. Selama dan kalau penyitaan itu selama kejaksaan meyakini aliran dana itu ada kemana-mana, aset dibelikan bisa. Dan bahkan bisa lari ke keluarga, ke perusahaan-perusahaan yang lain, itu bisa merembet kemana-mana. Kartu di sini hanya tidak seperti dulu lagi, tidak seperti yang ibaratnya gramor, tidak yang seperti yang berlebihan, ya tetap jalan aja. Apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Mois ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan? Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Kalau memang dapat dibuktikan. Makanya kita lihat kalau tambangnya ilegal itu berarti udah ada peristiwa. Lalu apakah dia sebagai konseptor mengambil uang CSR itu, mengalirkan dana, membuat distribusi dana kemana-mana, ya berarti kan sumbernya aja ilegal. Sampai didistribusikan berarti ilegal juga hasilnya. Sebenarnya cukup mudah membuktikan itu, tapi yang harus diperhatikan adalah perhitungannya. 271 triliun ini bagaimana perhitungannya gitu. Apakah BPK, apakah kejaksaan, itu yang nanti akan digali di dalam persidangan. Jadi untuk perkara ini ya, yang aset-aset yang disita oleh tim penyidik itu sudah semua kita rilis ya, terkait dengan
Beko yang digunakan, hampir 100 Beko kita dapatkan di sana. Beberapa tempat kita lakukan penggeledahan dan penyitaan. Dan khusus untuk ARM, ya kita sudah sampaikan tadi, melakukan penyitaan uang rupiah sebanyak 10 miliar dan uang dolar Singapura sebanyak 2 juta dan beberapa perhiasan yang kita sita di rumahnya bersangkutan. Terkait dengan kepemilikan daripada para tersangka, tentu teman-teman penyidik sudah mengidentifikasi mulai sekarang apakah diperlukan untuk melakukan proses penyitaan, penggeledahan, atau nanti ke depannya melakukan satu perampasan, dan penyidik akan menilai itu. Ya, saya pikir sih semua tindak pidana yang terkait dengan kerugian negara yang disebutkan atau terkait dengan TPPU pasti penyidik dalam rangka memperoleh aset akan dilakukan dengan satu data serupa. Dan penyidik masih tetap bekerja dalam waktu dekat. Mungkin ada lagi mungkin orang-orang yang bisa dikenakan untuk bertanggung jawab terhadap perkara. Dan pertanyaan lainnya adalah, apakah aset hasil dari korupsi diduga tersangka inisial HM ini bisa disita negara? Jawabannya adalah tentu bisa. Dasarnya adalah pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sudah dipastikan bahwa semua aliran dana korupsi, aset-aset baik itu bergerak atau tidak bergerak yang ada kaitannya dengan hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan oleh negara. Jadi memang setiap tindakan atau perbuatan yang ada menimbulkan kerugian negara, jadi kata kuncinya ada menimbulkan kerugian negara, itu memang pasti akan dikenai pasal korupsi ya. Dan kalau kita lihat pasal yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung kepada para pelaku yang terkait dengan masalah adanya penyimpangan dalam komoditi timah ini, itu pasal 2, pasal 3, juntonya ke pasal 18 kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang kalau pasal 2 itu kan adalah perbuatan melawan hukum ya, yang akhirnya menimbulkan kerugian negara, ya, memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Terjeratnya Harvey Mois ke dalam pusaran kasus mega korupsi menimbulkan banyak tanya. Misalnya saja, bagaimana dengan rumah tangga Harvey Mois dan Sandra Dewi setelah ini? Terlebih, belum munculnya Sandra Dewi ke tengah publik seperti mengisyaratkan jika ia sedang diliputi kecemasan terkait masa depan rumah tangganya. Lalu, apa konsekuensi hukum yang akan ditanggung Sandra Dewi jika ia memilih bercerai dari Harvey Mois untuk menghindari kasus yang saat ini menjeratnya? Berikut pandangan pakar hukum dan penerawangan paranormal terkait hal tersebut. Oh, kalau itu sih, kalau untuk bercerai pasti kan udah ada karena ini adalah non Muslim, berarti kan dia ada hak-hak yang tadi untuk nafkah anaknya, nafkah dia, menurut pendidikan anak dan segala macam itu kita sama-sama pahami lah, gitu ya kan. Tapi kalau untuk tanda kutip melakukan penyelundupan hukum, menurut saya sih terlalu jauh gitu kita berpikir kalau sampai ke arah sana, karena kemungkinan besar kalau ditemukan aliran dana sekecil apapun pasti akan diperiksa di berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Sandra Dewi akan dipanggil ke kejaksaan karena perlu kita reminder lagi, ini masih 20 hari penahanan gitu ya kan, dan masih bisa diperpanjang, masih ada waktu lagi 30 hari perpanjangan lagi, dan masih banyak potensi tersangka-tersangka baru gitu untuk dalam kasus ini. Jadi nggak menutup kemungkinan potensi habis lebaran ini banyak tersangka, nggak menutup kemungkinan. Kartu ini tidak ada kartu cerai, jadi masih aman. Tidak ada kartu perceraian. Sandra Dewi tidak ada perceraian. Dia bertahan, tidak ada perceraian. Di kartu Suhu mengatakan cukup setia sih, cukup setia dan cukup ibaratnya menyepot dalam masalah yang terjadi di keluarganya. Biarpun keluarganya sedang ibaratnya goyang ya, terjadi masalah hukum ya.
Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.